Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 semester 1. Masih di KD 3.1. Nah, kali ini kita akan belajar materi yang ketiga, yaitu mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya dan tidak bosan bertemu dengan Ibu. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dari materi yang ketiga ini, yaitu harus mampu menjelaskan kondisi kependudukan Indonesia. Nah, dinamika kependudukan Indonesia atau perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah itu berdasarkan atau dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kelahiran, kemudian kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Adapun permasalahan-permasalahan atau kondisi kependudukan di Indonesia itu meliputi yang pertama jumlah penduduknya, di mana Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan tahun 2015, Indonesia menduduki urutan keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, kemudian India, dan Amerika Serikat. Nah, jumlah penduduk yang besar ini bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi ada dampak positifnya, ada keuntungannya, dan di satu sisi itu memiliki kerugian atau dampak negatifnya. Di mana keuntungannya adalah dengan jumlah penduduk yang besar, apalagi dengan jumlah usia produktifnya yang lebih besar daripada yang non-produktif, itu bisa menjadi modal pembangunan. Sementara di sisi negatifnya, dengan jumlah penduduk yang banyak ini, yang besar ini, tentu akan menjadi permasalahan tersendiri, apalagi jika kualitasnya rendah, dilihat dari sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Nah, kemudian permasalahan yang kedua dalam dinamika kependudukan Indonesia adalah mengenai persebaran penduduk, di mana persebaran penduduk di Indonesia itu belum merata di setiap pulaunya atau di setiap wilayahnya. Persebaran penduduk di Indonesia belum merata sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi pembangunan. Nah, solusinya bagaimana? Solusi untuk masalah ini antara lain dengan program transmigrasi atau perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang lebih jarang penduduknya. Yaitu dalam hal ini di Indonesia dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain yang lebih besar, lebih luas, dan penduduknya masih jarang. Kemudian berikutnya adalah komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu bisa berdasarkan usia, dan ada juga komposisi penduduk yang berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, manfaatnya apa dengan komposisi penduduk ini atau pengklasifikasian penduduk ini? Yaitu memudahkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan pembangunan, pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Masalah kualitas kependudukan di Indonesia antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kemudian masih rendahnya tingkat kesejahteraan, dan rendahnya kualitas kesehatan penduduknya. Kemudian berikutnya kondisi keragaman etnik dan budaya Indonesia. Bisa dilihat dari keragaman rumah adatnya, pakaian adatnya, dan tarian daerah sebagai manifestasi dari keragaman etnik dan kebudayaan Indonesia, di mana Indonesia memiliki ribuan, bahkan lebih banyak dari itu, suku yang menempatinya. Nah, untuk materi yang ketiga ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing agar lebih memahami materinya. Silahkan kalian kerjakan aktivitas individu pada buku paket halaman 55. Demikian anak-anak, materi yang ketiga mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik dan jangan lupa terus belajar walaupun kondisi sekarang tidak seperti biasanya. Tetap berdoa dan jaga kesehatan, mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul lagi, bertatap muka, belajar di sekolah seperti biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.